Oke, kita belajar kitab-kitab apokrifa. Jadi kitab-kitab yang diterima oleh gereja itu merupakan kitab-kitab kanon atau kanonik, kitab-kitab kanonik. Nah, namun pada waktu pengkanonan atau pengkanonisasian kitab-kitab, ada kitab-kitab juga yang menjadi ya semacam kontroversi antara diterima atau tidak, karena ada beberapa hal yang mereka anggap itu bukan merupakan tulisan yang diinspirasikan. Nah, oleh sebab itu kitab-kitab tersebut itu disebut sebagai kitab-kitab apokrifa. Kitab-kitab apokrifa. Kata apokrifa itu berasal dari bahasa Yunani, apokrupos, artinya tersembunyi. Nah, sekarang apokrifa dimengerti sebagai sejumlah kitab-kitab yang tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab, tetapi yang disebutkan dalam Alkitab yang ditulis pada waktu yang bersamaan atau tidak lama sesudah Alkitab ditulis. Nah, pendirian orang Kristen terhadap kedudukan kitab-kitab apokrifa sebagai kanon memang sedikit terombang-ambing sampai pada abad ke-16. Jadi antara diterima atau tidak, itu mereka masih semacam terombang-ambing. Nah, namun sejak semula sebenarnya mereka sudah menolak. Jadi pada abad ke-4 itu memang sudah ditolak. Karena menganggap menganggap kitab-kitab itu sebagai kitab kanon. Nah, ada macam-macam apokrifa. Apokrifa Perjanjian Lama. Kitab-kitab ini ditulis antara tahun 300 Masehi sampai 100 Masehi. Kebanyakan tidak diketahui penulisnya karena tidak mencantumkan nama penulisnya, sama seperti surat Paulus kepada jemaat yang di Korintus, seperti itu. Walaupun mereka juga menggunakan judul, itu menggunakan nama, tetapi itu tidak diketahui pasti bahwa nama itu adalah nama penulis. Nah, kebanyakan tidak diketahui penulisnya. Kitab-kitab ini berjumlah 15 buah dan dimasukkan dalam versi Septuaginta pada abad ke-4. Apokrifa Perjanjian Lama dibagi dalam 5 jenis, yaitu pengajaran, roman religius, sejarah, nubuat, dan juga dongeng. Alasan menolak kitab-kitab apokrifa Perjanjian Lama, yang pertama, kitab-kitab itu tidak dimasukkan dalam PL Ibrani, karena sebelum pada tahun 100 Masehi, konsili di Jamnia, kitab-kitab apokrifa itu tidak masuk dalam Perjanjian Lama, yang Perjanjian Lama Ibrani, sehingga mereka pada tahun 100 Masehi, para ahli Taurat dan juga orang-orang Yahudi itu mereka tidak menerima, tidak memasukkan dalam kanon Perjanjian Lama. Penulis-penulis BB tidak ada yang mengutipnya, sedangkan kitab-kitab PB lain biasanya dikutip. Jadi ini penulis-penulis BB tidak mengutip itu tulisan-tulisan yang ada dalam kitab apokrifa, tidak seperti Perjanjian Lama. Paulus ada beberapa pernyataan atau ayat yang merupakan kutipan terhadap Perjanjian Lama. Yesus banyak juga mengutip tulisan-tulisan atau perkataan atau pernyataan Perjanjian Lama. Nah, namun untuk kitab apokrifa itu tidak ada penulis PB yang mengutipnya, walaupun ada beberapa ayat yang menjadi perdebatan, baik di dalam tulisan Yudas atau surat Yudas, dan juga ada beberapa lagi ayat lain mengatakan ini mengutip tulisan-tulisan yang ada di kitab apokrifa, tetapi para ahli evangelikal atau para ahli Injili, mereka tidak mengakui bahwa itu merupakan kutipan terhadap tulisan-tulisan yang ada dalam kitab-kitab apokrifa. Nah, seperti itu. Yesus tidak pernah menyebutkan kitab-kitab itu, kitab-kitab apokrifa.
Kemudian tidak ada bukti bahwa apokrifa dimasukkan dalam Septuaginta abad kedua. Padahal Yesus banyak kali menggunakan tulisan-tulisan Septuaginta. Septuaginta itu merupakan terjemahan kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Itu yang banyak kali dipergunakan oleh Yesus untuk menyampaikan atau mengutip tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Nah, seperti itu. Namun Yesus sekali lagi tidak pernah menyebutkan kitab-kitab tersebut dan tidak ada kitab-kitab apokrifa yang dimasukkan dalam Septuaginta. Jadi Septuaginta itu hanya menerjemahkan kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu 39 kitab. Kalau yang sekarang bagi kita itu 39 kitab. Tapi kalau bagi orang Yahudi, mereka membaginya bukan 39, tetapi kurang dari 39. Karena Esra dan Nehemia itu merupakan satu kitab bagi kitab orang Ibrani. Nah, tidak seperti kita. Esra itu merupakan satu kitab, Nehemia satu kitab, dan juga kalau kita satu raja-raja, dua raja-raja, tapi mereka hanya satu kitab raja-raja. Begitupun juga Samuel, satu Samuel, dua Samuel, mereka hanya satu kitab. Dan ada beberapa kitab lagi yang hanya satu kitab, Tawarik juga seperti itu hanya satu kitab. Sehingga jumlahnya tidak sama seperti kita 39. Kalau tidak salah hanya 24 kitab. Kitab Ibrani atau kitab Perjanjian Lama bagi orang Ibrani seperti itu. Nah, kitab-kitab tersebut, kitab Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kemudian kitab apokrifa tersebut itu tidak masuk dalam Septuaginta, artinya kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, seperti itu. Nah, kemudian konsili-konsili gereja tidak pernah mengakui dan bapak-bapak gereja juga menolak mengenai kitab apokrifa tersebut. Kemudian tidak ada klaim, inilah firman Tuhan, sama seperti Perjanjian Lama. Tadi saya sudah jelaskan kenapa tulisan tersebut dianggap sebagai diinspirasikan oleh Allah. Karena ada pernyataan-pernyataan yaitu demikianlah firman Tuhan, inilah firman Tuhan, Tuhan berkata. Nah, itu kan menunjukkan itu tulisan atau perkataan Allah. Namun kitab-kitab apokrifa tidak ada klaim, tidak ada pernyataan atau perkataan kalimat menggunakan kalimat inilah firman Tuhan. Nah, seperti itu. Sehingga itu dianggap bukan tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Nah, adanya kesalahan-kesalahan dalam bidang sejarah, kronologi, dan peta bumi. Nah, oleh sebab itu, kesalahan-kesalahan tersebut itu dianggap sebagai tulisan yang bukan diinspirasikan. Karena kalau diinspirasikan oleh Allah, tidak mungkin tulisan tersebut salah. Nah, salah. Karena dituliskan oleh Allah. Karena Allah benar, tidak mungkin dia melakukan kesalahan. Nah, oleh sebab itu, bagi tulisan-tulisan yang terjadi kesalahan dalam bidang sejarah, kronologi, dan peta dalam hal ini, yaitu kitab-kitab apokrifa, maka dianggap sebagai bukan tulisan yang diinspirasikan, sehingga tidak masuk dalam kanon Perjanjian Lama. Nah, juga kisah-kisahnya bersifat hayalan, bukan fakta, bukan realistis, bukan sesuatu yang nyata, tapi banyak tulisan-tulisan dalam kitab apokrifa yang hanya sifat hayalan saja, imajinasi. Oleh sebab itu tidak diterima. Nah, ajaran moralnya rendah. Kemudian penerimaan gereja Katolik terhadap kitab-kitab apokrifa, dalam hal ini ada dua kitab yang diterima, yaitu Surat Makabe, kemudian juga kitab Tobit. Nah, itu diterima oleh gereja Roma Katolik. Nah, selanjutnya apokrifa Perjanjian Baru. Tidak ada daftar yang pasti untuk kitab-kitab apokrifa Perjanjian Baru. Kebanyakan kitab-kitab itu berisi fiksi religius, yaitu untuk memenuhi keinginan mereka mengetahui informasi tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus yang tidak tertulis dalam Injil kanon. Jadi dalam kitab-kitab apokrifa Perjanjian Baru ada beberapa kitab apokrifa yang menuliskan informasi
tentang kehidupan Tuhan Yesus yang tidak ada dalam Perjanjian Baru, tulisan-tulisan kanon Perjanjian Baru. Oleh sebab itu hal ini juga lah yang membuat kitab-kitab tersebut itu tidak diterima. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya sekedar karena tidak ada dituliskan dalam Perjanjian Baru atau Injil sehingga tidak diterima, tetapi tulisan-tulisannya itu tidak bersesuaian dengan apa yang dituliskan dengan Injil, apa yang dituliskan oleh para penulis Injil tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tulisan-tulisan yang menceritakan tentang Yesus yang kalau itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan tulisan-tulisan Injil, itu bukan tulisan-tulisan yang diinspirasikan, bukan tulisan yang dianggap tulisan diinspirasikan oleh ilahi, oleh Allah, seperti itu. Dan juga cerita-cerita tentang akhir kehidupan para rasul yang tidak diceritakan dalam kitab kanon Perjanjian Baru. Beberapa kitab-kitab apokrifa Perjanjian Baru ada Shepherd of Hermas, Didache, Teaching of the 12, Epistle of Pseudo Barnabas atau Injil Barnabas, kemudian Gospel according to the Hebrew, ada Injil Ibrani, ada banyak itu kitab-kitab apokrifa Perjanjian Baru. Nah, alasan menolak apokrifa Perjanjian Baru hanya dikenal secara lokal, tidak sama seperti tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang masuk dalam kanon Perjanjian Baru. Itu dikenal oleh jemaat secara universal, secara umum. Dikenal tulisan surat ini, surat A dan lain sebagainya yang merupakan tulisan-tulisan masuk dalam kanon Perjanjian Baru. Namun kalau kitab apokrifa itu hanya dikenal secara lokal, terbatas. Mungkin cuma dua kelompok saja. Saya tidak mengatakan jemaat, tapi hanya 1-2 kelompok tertentu saja seperti itu yang menerima atau dikenal oleh mereka. Kemudian tidak ada konsili gereja yang mengakui, jadi tidak pernah kitab-kitab apokrifa dalam beberapa konsili, baik konsili Nisia, Efesus, Kartago dan lain sebagainya, itu mengakui kitab-kitab apokrifa yang sudah beredar pada saat itu. Kemudian hanya dianggap sebagai semi kanon, jadi hanya kanon kedua, kanon kedua, seperti itu. Deuterokanonika, jadi kanon kedua, jadi itu dibawa daripada kanon protokanonika, kanon utama, yaitu yang merupakan Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Saya mau bertanya, Pak. Tunggu ini saya jelaskan ini. Namun demikian ada nilai manfaat yang diakui dokumen terpagi gambaran gereja secara umum setelah zaman para rasul sebagai jembatan bagi tulisan-tulisan Perjanjian Baru dengan tulisan dari bapak-bapak gereja abad ketiga dan keempat mempunyai nilai sejarah tentang hal-hal praktis dan siasat gereja mula-mula. Silakan tanya. Silakan. Kitab apokrifa itu asalnya dari mana, Pak? Bagaimana? Kitab-kitab apokrifa itu. Jadi itu asalnya tadi dari mana? Saya jelaskan, memang kitab-kitab apokrifa baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tidak dikenal penulisnya, tidak diketahui siapa penulisnya, walaupun kitab tersebut atau literatur tersebut itu menggunakan judul. Tadi kan ada Injil Barnabas, ya kan? Menggunakan kata Barnabas, tetapi tidak diketahui pasti bahwa itu merupakan tulisan Barnabas karena sangat berbeda coraknya dengan karakter daripada Barnabas tersebut, sehingga tidak diketahui pasti bahwa itu dituliskan oleh siapa. Nah, oleh sebab itu tadi pertanyaannya itu berasal dari mana? Tidak diketahui dengan jelas siapa yang menuliskan, tetapi ya muncul, beredar pada saat itu, walaupun beredarnya tidak secara meluas,
Nanti ketika ada upaya untuk mengumpulkan kitab-kitab yang dianggap sebagai tulisan yang atau surat yang diinspirasikan oleh Allah, kemudian kitab-kitab ini ada. Jadi seumpama begini. Contoh saya mau jelaskan, kasih gambaran. Jadi contoh salah satu kitab apokrifa ada di daerah seumpama Jawa. Kemudian kitab apokrifa yang satu ada di daerah Sumatera. Cuma satu kitab tersebut ada di daerah Sumatera, entahkah di mana, di Palembang atau di di Sumatera Barat atau di mana, yang pasti di daerah tersebut. Nah, jadi hanya secara lokal yang tidak dikenal secara meluas, tetapi ini tulisan ini dituliskan oleh siapa, ini juga tidak diketahui. Jadi asal usulnya memang juga sangat sukar untuk kita ketahui, sangat tidak jelas, ya kan, berbeda dengan tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang merupakan kitab kanonik Perjanjian Baru, dituliskan seumpama Injil Matius itu sangat bisa dipastikan karena ada banyak bapak gereja yang mengakui, menyetujui bahwa Injil Matius itu dituliskan oleh Matius, apalagi tulisan-tulisan Paulus karena sangat jelas dia menggunakan pengantar atau pendahuluan kepala karangan itu dengan namanya dia surat kepada jemaat, surat Paulus kepada jemaat, bukan kepala karangannya, tapi pendahuluan dari tulisan tersebut itu katakan aku Paulus. Jadi sangat jelas itu dituliskan oleh Paulus, dan tulisan tersebut itu sangat dikenal oleh para jemaat, diketahui oleh jemaat-jemaat juga yang ada di sekitar mereka atau berdekatan. Dan kemudian juga nanti kalau Anda baca Kolose pasal 4 ayat 16, itu Paulus mengatakan bahwa surat yang telah kamu bacakan biarlah itu juga dibacakan oleh jemaat yang, kalau tidak salah, jemaat yang di Efesus. Begitupun juga jemaat yang surat yang dari jemaat tersebut itu juga harus kamu bacakan. Jadi tulisan-tulisan Paulus itu ada beberapa tulisan atau surat yang sudah dibacakan, diberikan kepada jemaat tertentu, kemudian juga itu disuruh untuk dibacakan juga oleh jemaat yang lain, sehingga tulisan-tulisan para rasul tersebut ataupun juga tulisan Rasul Paulus itu dikenal oleh beberapa jemaat. Jadi artinya diketahui secara meluas dan jelas asal usulnya. Berbeda dengan apokrifa. Jadi ketika ditanyakan dari mana asal usulnya, sejarah tidak dapat memastikan. Oleh karena tidak dapat memastikan, sehingga kitab apokrifa itu tidak diterima sebagai kitab kanon. Jadi seperti itu. Kira-kira dapat dimengerti ini, dipahami? Nah, ini kan coba perhatikan. Shepherd of Hermas. Jadi walaupun ada nama di situ Hermas, ada nama di situ Pseudo Barnabas atau ya Injil Barnabas, dan yang lainnya juga di Perjanjian Lama ada menggunakan nama, tetapi nama tersebut bukanlah nama yang menunjukkan kepada orang yang dikenal yang merupakan rasul, rasul-rasul pada Perjanjian Baru seperti itu. Sehingga mereka tidak dapat menerima karena yang dianggap sebagai tulisan berotoritas adalah tulisan yang dituliskan oleh para rasul. Karena sekali lagi mereka adalah saksi-saksi mata yang secara langsung akan kehidupan dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi kesaksian mereka dianggap sebagai kesaksian yang dapat dipercaya, dan dianggap apa yang mereka sampaikan itu merupakan ajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, seperti itu. Oke, dapat dimengerti, dipahami, ditangkap dengan baik? Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Karena kita sudah akan masuk pada pembahasan selanjutnya, itu nanti besok hari mengenai sifat-sifat Alkitab. Jadi untuk hari ini